Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, wabil khusus Ibu Ustadzah Yanti bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Salim Abdullah dan keluarga yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian, majelis ta'lim uswatun hasanah. Mudah-mudahan ini benar-benar yang hadir menjadi uswatun hasanah. Emang apa artinya? Uswatun hasanah itu contoh atau teladan yang baik. Insya Allah kalau lihat dari wajah-wajahnya ini udah insya Allah orang baik semua. Kalau nggak baik nggak datang ke sini ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Walaupun kadang-kadang kalau udah umur segini sakit-sakit itu ya harus menyertai ya Bu ya. Lama-lama kita harus bersahabat dengan sakit itu ternyata. Nggak bisa kita bilang, maaf ya saya nggak ngaji, lagi pegel-pegel. Pegel-pegelnya tiap hari. Pegel-pegelnya terus-terusan gitu. Ya Bu ya. Kan kayak seumur kita ini pegel-pegel udah inilah ya. Alhamdulillah ala kulli hal, kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, barokahkan rezeki kita, bisa pergi haji. Kalau haji belum bisa umroh. Ada ibu-ibu kemarin waktu habis lebaran, Pak Ustadz, kita ke Mekah belum bisa, umroh belum bisa, haji belum bisa, kita ke Al-Jabar aja katanya. Jadi ada masjid baru di Bandung itu Bu ya, itu lagi viral luar biasa, alhamdulillah rame. Cuma ada berita yang kurang enak, orang-orang pada sholat, yang nggak sholat makan gitu. Dan kebanyakan pengunjungnya itu adalah kaum ibu-ibu. Emang ibu-ibu luar biasa. Di mana-mana aja rame, di majelis taklim yang rame ibu-ibu, di pasar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Kenapa sih kita selalu bilang sehat walafiat? Kalau sehat itu jasadnya. Kalau afiat itu semuanya. Umur yang panjang, badan yang sehat, dipakai ibadah, itu namanya afiat. Makanya ada doanya, Allahumma inna nas'alukal afwa
wal afiyah. Ya Allah, kami mohon ampunan dan kesehatan. Kesehatan itu penting apa enggak, Bu? Mendingan badan sehat nggak punya duit, apa mendingan badan sakit banyak duit? Waktu muda kita kan datang ke Jakarta, ya namanya dari kampung, Bu ya. Mengembara datang ke Jakarta, kerjaan belum ada. Tapi waktu itu masih muda, Ibu. Badannya masih mau makan apa aja bisa, mau ngapa-ngapain bisa. Cuma duitnya belum ada. Pas udah tua, alhamdulillah kontrakan ada, duit ada, badannya udah nggak sehat. Makan duren, darah tinggi. Makan daging, kolesterol. Makan kangkung, asam urat. Ya, terus sayur asem juga sama. Terus makan apa? Akhirnya makannya bubur pakai kecap manis doang. Ya Allah, buat apa duit banyak kalau kayak gitu ya, Bu ya? Makanya kita minta sehat walafiat. Kalau badan sehat, makan pakai apapun rasanya nikmat. Betul, Bu? Saya pernah merasakan, Bu, makan pakai itu terasi dioseng-oseng pakai bawang doang. Ibu emang pernah? Sama dong kita ya. Tapi ya alhamdulillah dinikmati aja ya, Bu ya. Dinikmati aja. Itu bagian dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Makanya orang kaya kita ini jangan berhenti bersyukur. Bersyukur teruslah. Alhamdulillah. Dikasih sakit gimana, Ustaz? Sabar. Kalau sakit, sabar ya bersyukur. Sakitnya nggak terlalu parah. Dikasih sakit parah, ya alhamdulillah belum mati. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia. Alhamdulillah. Punya suami, bersyukur. Punya anak, bersyukur. Dikasih cucu, alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang dikasih cucu itu akhirnya ibu ngurusin, ikhlas saja ya, Bu ya. Udah anaknya, cucunya, kadang-kadang punya anak 3, cucunya ditaruh di kita semua. Alhamdulillah. Syukuri, jangan dikeluhkan, agar kehidupan ini bermanfaat dan maslahat untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Bu, kita mulai masuk nih kepada materi. Ibu pengen bahagia apa pengen sengsara? Di mana? Di dunia doang apa di akhirat juga? Doanya ibu udah tahu? Lah belum. Itu yang Robbana apa? Robbana atina wa fil akhirati wa qina. Lah itu doanya ibu udah hafal. Ya Allah, kami minta kebaikan di dunia. Kami minta kebaikan di akhirat. Dan bebaskan kami dari siksa api. Oh, ibu nggak minta surga? Nggak usah minta surga, nggak pantas. Kenapa nggak minta surga? Nggak pantas orang kayak kita ini. Sholat berantakan. Betul apa enggak? Baca Quran kadang-kadang. Paling kalau malam surat apa? Langganan. Malam Sabtunya pray. Malam Minggunya jalan-jalan ke kota tua tinggal nyebrang.
Ibu ini orang kaya, alhamdulillah ini tinggal di sini. Alhamdulillah. Mau kereta lewat terus tuh tiap hari lalu lalang. Mau ke tempat wisata kota tua tinggal jalan kaki. Mau kemana ibu? Mau ke Ancol tinggal nyebrang ke sebelah kiri. Asal jangan salah, mau ke Monas tinggal naik busway, udah dari stasiun kota nyampe. Alhamdulillah. Jangan-jangan rumahnya cuma 3 kali 4 meter di sini. Tapi di kampungnya 300 kali 400 meter. Amin. Ya Rabbal. Jangan-jangan ibu ini sawahnya lebar, ladangnya luas, ternaknya banyak. Amin ya Rabbal. Sekali lagi kita syukuri. Yang kita inginkan kebahagiaan dunia. Bu, biasanya kalau orang yang bahagia di akhirat itu di dunianya harus terikat dengan aturan-aturan. Kadang ini nggak boleh, mau begitu nggak boleh, mau buka aurat nggak boleh, mau mabok, minuman keras nggak boleh, mau berjudi tidak boleh. Ada rambu-rambunya. Tapi kita harus yakin yang boleh itu lebih banyak daripada yang tidak boleh. Bu? Ibu sebutin minuman yang halal, pasti kagak bisa nyebutin semua. Teh aja itu banyak tuh, teh manis, teh pahit, teh poci, teh tarik. Ayo, teh apa lagi? Kalau kopi lebih banyak, kopi susu, kopi ginseng, kopi pahit, kopi manis, kopi jahe. Oh, ada lagi STMJ. Apa STMJ, Bu? Susu, teh, telur madu, jahe. Ah, itu ibu udah hafal semua itu. Itu semua halal. Kalau yang haram minuman keras. Apalagi nggak ada lagi. Makanan yang halal, lontong, lotek, gado-gado, pecel, itu juga. Tapi itu semua halal. Yang haram babi. Apalagi yang haram? Anak babi. Bu, kalau babi anaknya kambing, itu kambingnya halal apa haram? Kalau kambing anaknya babi gimana? Itu mah kalau ya Bu. Semuanya ada rambu-rambunya. Nggak apa-apa kita harus taat kepada rambu-rambu di dunia, yang penting di akhiratnya selamat. Betul? Daripada bebas di dunia tapi di akhirat kita nggak dapat keselamatan, mau ngapain? Kenapa? Sebab yang kekal abadi bukan di sini. Yang kekal abadi di akhirat. Bu, ibu tinggal di dunia sampai kapan? Sampai mati. Betul apa enggak? Kapan aja boleh. Yang bolehnya kapan? Mati. Sampai innalillahi. Ini yang ceramah nanti mati enggak? Yang ceramah aja mati, apalagi yang dengerin. Kita semua akan mati. Itulah akhir hidup kita di dunia. Kalau mati ibu pindah kemana? Ke alam barzakh. Alam barzakh itu alam sementara menunggu hari kiamat. Begitu hari kiamat terjadi, semua yang di alam barzakh dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mati-mati itu hidup lagi. Percaya apa enggak? Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Pada hari itu Allah bangkitkan kembali semuanya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai orang terakhir di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah setelah hari kiamat. Bu, kemana kemudian kita dimasukkan? Ke alam baqa atau alam akhirat. Alam yang kekal, alam yang tidak ada lagi kehancuran, alam yang tidak ada lagi kematian.
Matinya udah dimatiin sama Allah. Sehingga orang di alam akhirat tidak ada lagi kematian. Kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Saya mau tanya tebak-tebakan, mati dulu apa hidup dulu? Bu, telur dulu apa ayam dulu? Kan telur dari ayam. Telur dari ayam, ayam dari telur. Mati dulu apa hidup dulu? Saya bacain ayatnya ya, Bu. Ibu, mati dulu apa hidup dulu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mati dulu apa hidup dulu? Ayatnya udah saya bacain, kenapa ibu kagak mau nyontek? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu itu tadinya mayit, mati. Fa ahyakum, kemudian dihidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi, dikembalikan kepada Allah. Mati dulu apa hidup dulu? Jadi ibu udah mati apa belum? Ini gimana sih, susah ngaji sama ibu ini. Katanya mati dulu, ditanya udah mati apa belum? Belum. Ya belum. Ya kalau belum mati berarti hidup dulu. Kita ini sudah mati sekali. Oh. Waktu air mani bapaknya. Kalau udah nyebut air mani baru ngerti. Masuk ke dalam rongga rahim ibunya. Dalam sebuah pergaulan suami istri yang halal. Suaminya mengeluarkan bibit manusia. Dari bapaknya namanya sperma. Air mani. Ibu tahu air mani enggak? Lah terus yang keluar dari bapaknya itu air apa namanya itu? Sperma. Ibu nggak punya sperma, ibu punyanya indung telur. Apa yang disebut dengan, ayo, ingat nggak pelajaran waktu SMA? Iya, apa yang disebut dengan ovum, ovarium, itu sel telur, datang sperma, nyampur menjadi bibit manusia. Tapi ingat, selama 40 hari dia hanya menjadi alaqoh, segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian baru jadilah makhluk yang namanya manusia. Waktu segumpal darah belum hidup, segumpal daging belum hidup. Umur 120 hari baru ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu. Makanya orang Sunda, orang Jawa ada yang suka selamatan 4 bulan. Bu, mau selamatan 4 bulan, mau 7 bulan, mau selamatan tiap bulan, bagus aja namanya selamatan. Yang dilakukan berdoa, zikir, baca surat ya. Kalau 7 bulan baca suratnya surat apa, Bu? Surat Yusuf. Ngapain baca surat Yusuf, Bu? Supaya anaknya ganteng. Lah kalau emaknya hitam bapaknya. Ya, bukan ganteng zohirnya. Yang penting ganteng akhlak dan perilakunya. Kayak Nabi Yusuf, imannya kuat, nggak kegoda sama perempuan, jabatannya tinggi tapi nggak korupsi. Nabi Yusuf orang yang amanah. Ada lagi baca surat
Ngapain baca surat Maryam? Biar cantik. Emang udah lihat surat Ibu Maryam kayak gimana gambarnya? Bukan cantik zahirnya, tapi yang lebih penting cantik batinnya, cantik akhlaknya, imannya kuat, diuji oleh Allah, sabarnya luar, dikasih tidurnya di dekat masjid oleh Nabi Zakaria, oleh Ali Imran. Kemudian Allah kasih suguhan makanan dari surga. Itulah Ibunda Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihis. Ibu mau baca surat apa juga boleh yang dibaca Al-Quran. Tapi niatnya jangan macam-macam. Niatnya mudah-mudahan anak kita jadi orang baik. Insya. Setelah 4 bulan baru bayi dalam kandungan itu hidup. Berarti anak di dalam perut itu baru hidup ketika usia kandungan 4 bulan. Bu, berarti kita ini hidupnya udah berapa kali? Coba yang benar sih jawabnya. Ibu kan dihidupin waktu umur 4 bulan. Sampai sekarang masih hidup kan? Belum mati dulu belum kan? Berarti mati sekali, hidup. Tinggal sekali-sekali lagi nanti mati sekali lagi, hidup sekali. Udah hidup yang terakhir enggak mati lagi. Mati sekali lagi bentar. Ya, mungkin minggu depan. Mungkin bulan atau mungkin habis asar. Nggak ada yang tahu, hanya Allah yang maha. Kita mau mati kapan saja terserah Allah, yang penting kita matinya husnul. Itu mati yang kedua. Kita masuk ke alam barzah, dikubur di alam barzah sampai menunggu hari kiamat. Ketika hari kiamat terjadi, semua dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan yang kedua, kehidupan yang semua dikumpulin di padang mahsyar, ditimbang amal perbuatannya. Kalau pahalanya berat, miringnya sebelah kiri, sebelah kanan timbangannya. Kalau dosanya yang berat, miring ke sebelah kiri. Kalau dosanya banyak, dapat buku kitab amalnya dari belakang, dari sebelah kiri. Tapi kalau amalnya bagus, dapat buku amalnya dari sebelah kanan. Alhamdulillah. Ibu mau dapat bukunya dari belakang apa dari kanan? Wa amman Wa fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Apa kata Allah? Siapa orang yang diberi kitab amalnya dari sebelah kanan, maka hisabnya pengen dilakukan secara gampang. Nah, ini pertanyaan, Bu. Ibu percaya nanti dikumpulin di padang mahsyar? Dihitung amalnya, percaya? Ibu maunya perhitungan amalnya cepat apa lama? Enggak, ibu maunya hitungannya cepat apa lama? Kalau mau ibu dihitung cepat, di dunianya jangan punya banyak-banyak. Rumah 1 cepat hitungnya. Kalau rumahnya 100 dihitung. Bu? Ya. Bu? Ya. Jadi tergantung ibu maunya cepat apa, terserah aja. Tapi yang paling cepat itu ada orang gila yang paling cepat. Orang gila lagi. Orang gila mah baju, nggak punya rumah, motor, mobil, duit, makanan aja beras dia nggak punya, dapur, piring, kompor nggak punya. Punyanya apa? Badan doang. Maka begitu menghadap malaikat, gila, lewat. Bu, kalau ibu mau cepat dihitungnya gampang. Na'udzubillahi min. Semua ada hitung-hitungannya. Famay ya'mal
Misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin, yang baik ada hitungannya, yang jelek ada hitungannya, semua nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang lupa, dicatat semua tertulis dalam kitab amalnya masing. Yang nulisnya malaikat, malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua dicatat oleh malaikat. Kalau kita mah catatan kadang-kadang lupa. Apalagi catatan utang, lupa. Kadang-kadang gak dicatat, begitu ditagih marah. Tapi itu bukan orang kampung muka yang begitu, orang penjaringan. Orang kampung muka mah utang udah lunas juga masih pengen bayar aja. Sodako amin ya Rabbal. Apa iya ada? Bu? Tapi keinginan kita sama, pengen bahagia. Amin ya Rabbal. Apakah bahagia itu harus banyak duit? Enggak mesti. Belum tentu. Yang banyak duit belum tentu bahagia. Yang enggak punya duit ya belum tentu juga bahagia. Bisa jadi ada yang banyak duit bahagia, yang enggak punya duit juga bisa jadi juga bisa bahagia. Tergantung bagaimana menyikapi kehidupannya. Tapi kata Rasulullah ada 4 syaratnya, Bu. Berapa? Catat kalau ngaji. Biar nanti ibunya di rumah bisa transfer lagi ke anak-anak dan suami. Apa saya bacain hadisnya, ibu catat hadisnya, dikte gitu? Masya Allah, ada yang siap. Masya Allah, berarti ini ahli dikte imla ini. Rasulullah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Kalau ibu repot nulis Arabnya, terjemahannya aja. Ada 4 syarat orang menjadi bahagia. Ya, ini yang ngomong Nabi, bukan tukang obat. Kalau tukang obat bisa jadi palsu. Tapi kalau omongan Nabi kagak ada bohongnya. Karena Nabi punya sifat Berapa sifat Nabi? 4. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik itu jujur, apa yang dikatakannya pasti benar. Yang dikatakan Rasul, wahyu sumbernya. Berapa, Bu, syaratnya? 1. Antakuna zaujatuhu salihatan. Kalau orang pengen bahagia, yang pertama suami atau istrinya harus jadi orang soleh. Kalau istri solehah, kalau suami soleh. Bu, suaminya sholat, istrinya sholat, seneng apa enggak? Apalagi kalau bisa tahajud bareng. Yang imam suaminya, makmum istrinya. Saya mau tanya, pernah apa belum? Astagfirullah. Lah terus yang bareng-bareng ngapain aja? Barengnya itu doang. Besok bareng dalam hal keperibadatan. Ngaji Qur'annya bareng suaminya baca Qur'an, istrinya baca Qur'an bareng. Ada yang salah saling membenarkan. Bu, suka baca Qur'an bareng suami? Alhamdulillah. Syukur, itu namanya satu irama, satu nada. Suaminya nganan, istrinya nganan juga. Sebab repot kalau suami ke sini, istri ke sini. Suami sholat, istri kagak, repot dah kalau udah kayak gitu. Sebaliknya istrinya rajin ngaji, suaminya mabok terus. Repot. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada, makanya saya bilangin.
Supaya seiring sejalan bahagia itu salah satunya pasangan kita harus soleh. Makanya kata Nabi, kalau mau cari perempuan, istri, dipilih, dilihat nilainya dari 4 hal. Pertama, keturunannya. Kedua, kecantikannya. Ketiga, kekayaannya. Keempat, kesalehannya. Tapi kata Rasulullah, pilih perempuan yang saleha karena kamu akan tenang. Kalau istrinya soleha, suami kurang duit, ya nggak apa-apa mas, sabar aja. Maaf bu, hari ini bawa duitnya cuma 50.000. Alhamdulillah. Kurang apa cukup? Alhamdulillah cukup. Bu, besok dapat 200.000. Alhamdulillah. Besoknya nggak dapat, ya nggak apa-apa, nggak usah ngamuk-ngamuk. Masih ada hari besok. Itu kalau istri soleh. Coba kalau istri nggak soleha. Suami kerjanya keras, berat. Istri ke salon. Manikur, pedikur. Spa. Ibu tahu manikur, pedikur? Apa? Perawatan kuku. Lu rawat aja sendiri kuku lu. Kayak gitu aja mesti ke salon, pengen dipotongin, pengen dikikirin. Ya Allah, ngikir aja sendiri. Ya bu, contoh. Itu berat kalau kayak gitu. Berat kalau kayak gitu. Artinya apa? Harus ada satu model yang sama dalam kesalehan antara suami dan istri. Insya Allah yang ada di hadapan saya ini istri-istri solehah semua. Amin. Ya Rabbal. Amin. Apa istri soleha itu? Yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan baik kepada sesamanya. Itu orang soleh. Ada soleh pribadi, ada soleh sosial. Nggak boleh soleh sholatnya doang, bagus. Tapi sama tetangga nggak bagus, nggak boleh. Kalau orang baik, soleh dalam konteks ibadah, maka dia juga harus soleh secara sosial. Bu, jangan sampai dibilang, ih haji mah tiap tahun, anak yatim di depan mukanya mah nggak pernah dikasih bantuan. Jangan sampai begitu. Haji penting, umrah penting, bantu orang fakir miskin juga penting. Tapi mendingan dia nggak sholat juga sama tetangga baik, nggak mendingan lah nggak sholat mah. Kan kita suka begitu tuh bu ya. Bagiran si eta sok tukang mabok ge merek baik. Ngerti nggak ibu? Saya terjemahin. Baikan dia biar tukang mabok juga sama orang baik. Ya nggak baik lah tukang mabok mah bagaimana? Yang bagus itu secara hubungan kepada Allahnya baik, sesama manusia juga baik. Itu soleh. Mudah-mudahan suami ibu begitu. Bu, kalau istri salah, suami nggak marah-marah. Itu soleh. Kalau istri masak sayur sop, garamnya kebanyakan. Ibu tahu nggak caranya kalau garam kebanyakan diapain? Tambahin air, kurang garam ya tambahin garam lagi. Ya bu, tapi kan ada suami yang pengennya marah terus. Nggak enak nih, sayur apaan nih? Ini sayur apa garam? Itu ibu kalau ibu udah capek masak nih gitu nama suami, seneng apa enggak? Untung ibu mah bager, jadi ibu nggak ngapa-ngapain. Kalau istrinya ganas lagi, itu sayur diseblokin ke muka suami. Akan takut dia. Naudzubillahi min. Artinya apa bu? Orang soleh itu ngomongnya juga enak. Nggak mesti orang salah disalahin, ya marah. Apalagi orang nggak salah, ya cuma kelebihan garam doang. Wajar aja mungkin lagi lupa apa bagaimana tadi udah digaremin lagi. Atau seliru gitu ya, ada gula, ada garam, sama-sama putih, aturan mau ngambil gula, ngambilnya ya namanya
nggak usah jadi masalah. Kalau orang soleh kayak gitu. Jadi kalau syarat yang pertama pasangan kita soleh, insya Allah suasana rumah tangga aman, adem, damai, harmonis, walaupun nggak romantis. Bu, bu, kalau di sinetron suami istri romantis, ujung-ujungnya selingkuh. Makanya jangan ikutin sinetron. Biar ibu punya suami nggak romantis, yang penting harmonis. Orangnya baik, orangnya diem aja, dikasih makan diam, nggak dikasih makan, udah biarin. Dia maunya begitu, antengin aja udah. Ibu jangan maksa-maksa, Mas ngomong kayak apa kayak udah biarin. Orang kan ada watak-wataknya. Ada yang diem, betul. Ada yang ngomong, masing-masing ada watak. Nah, kalau ibu punya suami diem, berarti ibunya yang harus aktif. Kalau ibu punya suami cerewet, berarti ibu siapin kuping aja, nggak usah siapin mulut. Semuanya bisa dicocok-cocokin kalau soleh dengan soleh. Bu, itu yang pertama. Antakuna zaujatuhu solihatan. Jadi orang bisa bahagia kalau istrinya soleha. Makanya ibu jadi orang yang soleha. Biar suaminya bahagia. Mudah-mudahan suami ibu juga soleh. Bukan namanya doang soleh, orangnya soleh. Dan mudah-mudahan kalau suami istri soleh-soleha, ada kebahagiaan di rumah tangganya. Amin ya Rabb. Apakah cukup dengan istri atau suami yang soleh-soleh? Enggak cukup. Istrinya baik, suaminya baik, anaknya bandel. Ya, anaknya maling motor. Aduh repot. Ya, nauzubillahi min. Maka yang kedua, syarat yang kedua, wa ayyakuna auladuhu abrara. Syarat yang kedua, anak-anaknya juga harus baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Bu, siapa yang kagak ingin punya anak baik? Enggak ada. Saya di madrasah, Bu, ada murid, ya kira-kira muridnya nggak banyak lah. Ada kalau 600 mah semuanya. Ternyata enggak semua wali murid itu orang baik-baik dalam tanda kutip. Ternyata dari sekian ratus murid saya itu ada yang ibunya itu maaf pelacur. Bu, kira-kira kalau anak pelacur boleh nggak sekolah di madrasah? Ya alhamdulillah. Ibunya pelacur, anaknya dimasukin sekolah agama. Berarti ada cita-cita agar anaknya lebih baik dari orang tuanya. Alhamdulillah. Bu, apalagi ibu yang bukan orang tidak baik, apalagi ibu orang-orang baik-baik saja, tentu pasti pengen punya anak yang baik juga. Syarat punya anak yang baik, anak harus ngerti agama, ngerti halal dan ngerti mana boleh dan tidak boleh. Anak harus tahu. Karena ibu nggak bakal bisa mengawasi anak 24 jam. Ibu jam 10 udah tidur, kalau anaknya keluar jam 11 bisa nggak? Bu, ibu tidur jam 10 malam, anaknya keluar dari rumah jam 11 malam, bisa apa enggak? Bisa, karena ibu udah tidur. Tidak bisa mengawasi, tinggal serahkan kepada Allah. Tapi kalau anaknya tahu mana yang halal dan mana yang haram, dia mengerti akan apa yang akan dia lakukan. Dia nggak berani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama, karena di hatinya ada prinsip mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Bu,
Bu, pengen punya anak baik gampang apa susah? Susah apa gampang? Susah. Makanya dididik harus betul-betul. Orang tuanya mendidik, gurunya mendidik, lingkungannya juga mendidik. Kadang di sekolah dikasih pelajaran yang bagus, di rumahnya nggak dilanjutkan. Kadang di pengajian tahu mana yang halal dan mana yang haram, tapi di lingkungan kadang-kadang semuanya bercampur menjadi satu. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita agar punya keturunan yang soleh dan solehat. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kami keturunan yang soleh dan soleha. Bu, istrinya rajin ibadah, suaminya rajin ibadah. Kalau anak enggak ibadah, repot. Coba Bu, suaminya cari duit, dikasih ke istrinya buat belanja besok, dicopet sama anaknya. Pusing apa enggak? Begitu besok mau belanja, duitnya enggak ada. Apa ributnya? Ada tuyul kali ya. Akhirnya yang disalahin, nggak taunya tuyulnya anak. Bu, Bu, bisa kejadian nggak kayak gitu? Tapi kalau anak ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dia tidak lakukan. Maka syarat yang kedua, anak harus soleh. Suami istrinya baik, anaknya harus baik. Yang ketiga, wa khulata'uhu salihin. Orang-orang yang bergaul dengan mereka juga harus orang-orang baik. Bu, kalau bergaul dengan orang baik, kita ke bawah baik, insya. Apalagi kebanyakan orang baik kita nyampur di situ, insya Allah kita ke bawah baik. Kalau ibu bergaul dengan orang jual minyak wangi, kebagian wanginya. Kalau ibu bergaul sama tukang areng, kebagian cemongnya. Betul apa enggak? Nih maaf Bu, ini ada orang berempat lagi berjudi. Lagi berjudi berempat. Saya datang ngeliatin doang sambil berdiri. Tiba-tiba ada polisi gerebek. Itu kira-kira yang diangkut yang 4 orang doang apa semuanya diangkut? Karena cara pergaulan yang tidak baik. Mohon maaf. Bisa jadi di majelis ini, Bu, jangan tersinggung. Bisa jadi di majelis ini ada ibu yang awalnya nggak bisa baca Quran. Tapi lama-lama karena sering ngedengerin baca surat Yasin, orang baca Quran bareng, lama-lama dia kepengen. Kalaupun dia belum bisa, paling tidak dia hafal. Kalau orang tua dulu nggak bisa baca Quran, tapi surat Yasin hafal. Bu, orang sekarang pinter bacanya tapi nggak mau baca. Bisa begitu. Orang dulu nggak bisa baca tapi hafal zikir-zikir, sholawatan, hafal semua. Kenapa? Sungguh-sungguh dan bergaul dengan orang-orang yang begitu. Maka pergaulan menjadi sangat penting. Ini ibu dari mana-mana asal daerahnya. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah. Ada orang Sumatera di sini, Bu? Ada Sulawesi di sini. Ada juga Kalimantan. Ada orang Chicago, Amerika di sini. Amerika apa Ameriki? Meriko. Bu, ibu asal daerahnya beda-beda. Bapaknya juga bukan saudara. Bukan ipar-iparan, bukan besan-besanan. Tapi ibu bergaul satu sama lain. Alhamdulillah. Kenapa ibu datang ke sini? Karena ibu lihat ini adalah lingkungan yang baik. Alhamdulillah. Pertama pakai kerudungannya minyon-minyon karena nggak biasa. Lama-lama lihat yang temennya kerudungannya bagus banget, ditiru. Alhamdulillah. Itulah
manfaat pergaulan dalam pergaulan yang baik. Maka hati-hati dengan anak-anak kita dalam bergaul, arahkan kepada pergaulan yang membuat hidupnya lebih baik. Insya satu, istrinya atau suaminya soleh. Kedua, punya anaknya soleh. Ketiga, bergaul dengan lingkungan yang baik. Keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Mencari nafkahnya tidak jauh dari rumahnya. Bu, maaf, ini kadang-kadang nasib orang lain-lain. Kalau cari nafkahnya jauh dari rumah itu kadang-kadang banyak kekhawatiran. Bu, ada maaf bukan enggak semuanya jelek, enggak semuanya. Ada yang bagus-bagus ada. Tapi kalau kita bandingkan lebih baik yang tempat mencari kerjanya, cari nafkahnya itu dekat. Pergi pagi, pulang itu lebih baik. Ketemu setiap hari, tidurnya bareng di rumah. Jadi semuanya lebih memberikan kenyamanan. Ada suaminya kerja di luar negeri, pulangnya 3 bulan sekali. Kira-kira gimana, Bu? Ada rasa ketidaknyamanan. Kadang-kadang was-was, berprasangka. Ibu mau tidur, aduh suami saya tidurnya sama siapa? Ternyata bukan cuma ibu yang begitu, suami ibu juga begitu di sono. Waduh, saya mau tidur sendiri, istri saya tidur sama siapa? Ada kewas-wasan. Makanya kan sering terjadi istrinya kerja di Arab, jauh. Suaminya di sini nungguin anak. Kebalik ya, Bu ya. Ngapa istri yang kerja, suami yang di rumah? Kemudian apa? Dikirimin duit tiap bulan ke suaminya. Saya nggak ngomong, itu ibu yang ngomong. Kenapa? Karena mencari nafkahnya terlalu jauh. Ada ketidaknyamanan dalam kehidupan berumah tangga. Makanya syarat yang keempat supaya lebih nyaman, lebih bahagia dalam kehidupan, kalau kita mencari nafkah itu tidak terlalu jauh dari rumah di mana kita tinggal. Ketemu anak setiap hari, ketemu istri tiap hari, ketemu suami tiap hari. Ada harmonisasi dalam kehidupan. Alhamdulillah. Kalau suaminya pulang kerja langsung dikasih minum. Betul apa enggak? Pak, mau minum apa? Mau minum kopi? Mau minum teh? Mau apa, mau susu? Tawarin deh tuh. Kasih makan apa? Seadanya ditawarin. Ini mah kadang-kadang suami pulang, istrinya sibuk. Waalaikumsalam. Bu, ibu kalau ngomong suami main handphone, ibu seneng apa enggak? Sama, suami ibu juga begitu. Maka handphone ini ada waktunya. Kalau udah mau tidur, jangan handphone aja. Ini udah mau tidur, udah di tempat tidur, suaminya di tempat tidur, istrinya di tempat tidur, masing-masing pegang. Suaminya ketawa, istrinya ketawa, tapi ketawanya bukan suami istri, kesono ketawanya. Aduh, bagaimana ceritanya bisa begitu? Ya, 4 syarat orang berbahagia. 1, punya suami atau istri yang soleh. Insya Allah ibu-ibu soleha semua. Yang kedua, punya anak-anak yang soleh. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, mencari nafkahnya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Insya Bu, ingetin tuh, kasih tahu suaminya, kasih tahu anaknya bahwa inilah syarat-syarat supaya menjadi orang bahagia. Kan doanya udah pengennya bahagia terus, bahagia dunia, bagian akhirat juga. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati
waqina, minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal. Sampai di situ ada yang mau bertanya, Bu? Oh, enggak ada ya, alhamdulillah kalau enggak. Ada yang mau nanya? Saya hitung sampai 10, 1, 2, 10. Cukup beneran. Nanya bukan curhat ya. Cukup? Cukup ngantuk maksudnya? Baik, kalau sudah cukup, mungkin pertanyaannya kalau ada dicatat dulu, nanti ketemu lagi kapan-kapan bisa disampaikan dalam pengajian berikutnya insya Allah. Cukup, Bu? Baik, kalau sudah cukup, itu dari saya. Ustadz masih ada sambungan lagi? Masih setengah jam. Tuh masih setengah jam katanya. Dari RCTI. Oke, saya tanya deh kalau memang kamu bertanya. Bu, Bu, apa yang menurut ibu paling berharga dari semua ibu yang miliki di dunia? Apa yang Allah berikan kepada ibu yang menurut ibu paling berharga? Ternyata banyak ya Bu ya. Sehat, keluarga. Kalau ibu sayang sama keluarga berarti harus dijaga keluarganya. Jangan sampai dirusak sama orang lain, itu berarti sayang. Apalagi Bu, kalau ini perhiasan sayang banget. Tapi nggak sebanding lah ya. Perhiasan bisa dijual, bisa datang dan pergi, betul apa enggak Bu? Kekayaan bisa datang dan pergi, tapi kesehatan dan keluarga sangat luar biasa. Apa menurut Ibu, siapa orang yang paling dekat dengan Ibu? Kadang-kadang suami juga jauh dari Ibu. Anak. Orang yang paling dekat itu adalah orang yang paling memberikan manfaat. Bu, ibu lagi susah, tiba-tiba ada orang bantu. Itu terima kasihnya nggak bakal hapus sampai kita mati. Betul nggak? Contohnya begini Bu, ibu datang dari Jawa ke Jakarta, bawa salinan di tas kecil. Ibu nggak tahu di mana mau tinggal di Jakarta. Tiba-tiba ibu datang ke suatu tempat, ada orang baik menyediakan tempat tinggal untuk ibu. Itu nggak bakalan lupa ibu sampai mati. Siapa orang yang paling dekat? Adalah orang yang paling memberikan manfaat. Anak bisa terasa jauh, suami juga bisa terasa jauh, saudara juga bisa terasa jauh. Yang paling dekat adalah orang yang paling memberikan manfaat. Oleh karena itu, jadilah orang yang senang, suka memberikan manfaat. Insya Allah. Baik, kalau sudah tidak ada, yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat dan keinginan kita dikabulkan. Yang baik-baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Bu, masing-masing kita ada hajatnya sendiri, Allah mudahkan, amin ya rabbal. Dan Ibu tolong dibantu saya, doakan saya biar sehat. Khusus untuk pencalekan tolong dibantu. Nama saya siapa Bu? Partainya apa Bu? Nomor berapa? Partainya nomor 8. Sayanya nomor berapa Bu? Oh, belum dikasih tahu Ustaz ya? Stikernya insya Allah bulan depan ada. Sedang dalam proses.
Alhamdulillah saya dikasihnya nomor 1. Jadi ibu cari PKS nomor 1. Ya Bu, ada namanya KHM Subki. Bingung-bingung cari Subki aja, 5 huruf saja, Subki LC. Bu, doain. Ya kasih tahu anak cucunya, menantunya, besan-besannya, kasih tahu semua. Tetangganya supaya bisa dibantu untuk kemudahan dalam perjalanan menegakkan kalimat Allah Subhanahu. Insya Allah stiker-stikernya akan diproses. Kita masih ketemu lagi Bu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sebulan sekali. Amin. Ya Rabbal. Boleh nggak Bu ketemu sebulan sekali? Go. Seminggu sekali, ibu ntar bosen sama saya. Ya, nggak ada bosennya ibu ya mengaji Maya. Alhamdulillah. Cuma memang kita kan harus keliling Bu. Ke mana? Pademangan Barat, Pademangan Timur. Semuanya harus kita sambangi. Kita bagi-bagi. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa banatina min ahlil ilmi wa ahlil khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min syarri ahli syarri wad dhair. Waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kalimat yang kurang berkenan, mungkin agak menyinggung perasaan, kurang tata krama dan sopan santun, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.